Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ikut ibadah di studio, saudara akan rasa bahwa kita kangen untuk ibadah bersama saudara. Karena jelas saya beberapa menit saya nikmati di luar dan nikmati di dalam itu sesuatu yang berbeda. Di luar itu hanya nonton live streamingnya saja. Tapi kalau kita live langsung ada di dalam tuh, memang atmosfernya jauh lebih berbeda. Tapi kita terus berdoa supaya Tuhan juga terus bekerja lewat tayangan online, supaya pengurapannya juga semakin kuat. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, saudara di rumah berkumpul untuk nama Tuhan, pasti Tuhan hadir. Ya, tapi kita berdoa suatu saat kita sudah mulai bisa ibadah bersama-sama. Hari ini saya akan bicara tentang pergerakan orang-orang kudus. Jadi saya akan khotbah pergerakan orang-orang kudus. Saya ingat berapa tahun lalu, mungkin 18 tahun lalu ya, saya pernah khotbahin ini. Kemudian sudah ini mungkin ketiga kali, saya lupa. Saya pernah khotbah tentang pergerakan orang-orang kudus, dan hari ini saya ingin bicara lagi tentang pergerakan orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, memasuki dekade di tahun 2020 ini, ada banyak nubuatan-nubuatan tentang dekade yang baru ini. Yang menyatakan bahwa ini bukan sekedar dekade yang baru, tapi kita masuk era yang baru. Jadi ini kita masuk sesuatu yang baru, era yang baru, berdasarkan hitungan tahun Ibrani. Jadi kalau hitungan tahun Ibrani kita berada pada tahun 5780. Nah, angka 8 itulah yang mereka katakan itu permulaan sesuatu yang baru. Berdasarkan waktu pada zaman Nuh, Batranu, tinggal 8 jiwa, 8 orang. Jadi 8, angka 8 itu bicara tentang permulaan sesuatu yang baru. Jadi sebelum Januari tahun 2020, itu sudah muncul berbanyak sekali nubuatan tentang tahun 2020 ini. Yang dihubungkan dengan tahun Ibrani 5780. Sudah bisa dengar di YouTube, saya waktu itu saya udah dengar masih bulan September, Oktober, karena bulan September itu tahun baru Yahudi. Jadi September, Oktober, November mereka udah bicara tentang era yang baru ini. Saya kutip paling tidak ada 5 hal yang mereka sampaikan berulang-ulang yang waktu itu saya belum ngerti. Ini maksudnya apa nih? Yang pertama ada 5 R. R yang pertama mereka bicara repent. Jadi ini dalam bahasa Inggris ya. R yang pertama repent, yang bicara tentang pertobatan, bertobat. Jadi era yang baru ini harus dimulai dengan pertobatan. Nah, kita nggak terlalu mengerti. Tapi begitu masuk pandemi COVID-19 kita baru tahu. 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari sorga, mendengar doa mereka, menjawabnya, dan memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita kena penyakit sampar, yang dilakukan 2 Tawarik 7 ayat 14 ini. Bertobat. Jadi hari-hari ini apa yang mesti dilakukan oleh gereja? Bertobat. Lakukan pertobatan secara pribadi maupun secara gereja. Kemudian yang kedua, reset. Atau disetting ulang, diatur ulang. Terutama yang berkesan di saya ini kata reset ini. Disetting, diatur ulang. Saya nggak mengerti maksudnya apa ini. Kenapa kita harus di reset, disetting ulang, diatur ulang di tahun 2020 ini. Tapi waktu terjadi pandemi COVID-19, baru saya ngerti. Inilah pasca pertama kali. Pasca Kristen ya, pasca Kristen. Karena pasca Kristen dan pasca Yahudi itu berbeda, tapi artinya sama, pengorbanan Yesus, waktunya juga sebenarnya sama. Jadi, inilah pertama kali sepanjang sejarah gereja, pasca Kristen persis seperti pasca pertama kali waktu orang Israel keluar dari Mesir. Ditandai dengan tulah ke-10, kematian anak sulung, dan harus ditandai tanda darah di ambang pintu,
Mereka nggak boleh keluar supaya malaikat maut tidak kena pada mereka. Persis pasca ini kita isolasi mandiri. Kita nggak boleh keluar. Kita ada di dalam, bertepatan dengan pandemi COVID-19. Dan bertepatan dengan pasca itu orang Israel keluar pada waktu malam. Disitulah di reset ulang segala sesuatu tentang Yahudi, termasuk kalender mereka. Kalender mereka dihitung, jadi kalau sekarang tahun 5780, itu dihitung dari sejak orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kalau saya bilang sekarang, kalau pakai tanggalan kita itu 1 Januari kalau pakai tanggalan kita. Jadi kalau pakai tanggalan kita, itu 1 Januari. Di situ di reset, di setting ulang. Tapi saya pun belum terlalu ngerti. Sampai kemudian kita lihat tentang new normal. Tatanan kehidupan baru. Segala sesuatunya baru. Semua disetting ulang. Sudah ada begitu banyak perusahaan-perusahaan besar dan terkenal. Itu harus bangkrut, harus ditutup produksinya karena pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita bisa menang dari kondisi sekarang? Harus adanya namanya new normal. Harus mengubah segala sesuatunya. Bahkan ada hal-hal yang harus dimulai dari hal yang baru lagi. Start dari nol, Bapak Ibu Saudara. Persis seperti sekarang. Start dari nol. Jadi waktu mereka sampaikan, ini ada beberapa nabi kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube, Henk Kuneman, James Goll, dan banyak nabi-nabi Tuhan yang lain, Chuck Pierce, dan nabi-nabi Tuhan yang lain. Mereka memang bicara tentang hal ini. Bill Hammond, anaknya Jen Hammond, mereka bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan ini. Saya nggak ngerti riset. Sampai kemudian saya, oh iya ya, Israel tuh waktu mereka keluar di riset ulang. Dan saudara, mereka dapat tatanan dunia, tatanan kehidupan baru. Itulah Taurat yang diberikan kepada mereka. Jadi yang budaya Mesir semua harus ditinggalkan. Mereka harus punya tatanan kehidupan baru. Aturan baru yang namanya Taurat. Ibadah yang baru. Dengan ibadah di tabernakel. Jadi mereka punya aturan-aturan kehidupan yang baru. Bagaimana hidup sesama mereka. Hidup antar keluarga, hidup antar suku. Dari 12 suku orang Israel. Jadi hidup sebagai berbangsa, berkerajaan Israel, maupun hidup sebagai orang yang dipilih Tuhan pada waktu itu. Direset dari nol lagi. Jadi kalau saudara lihat sekarang, nggak kebetulan ternyata. Jadi baru hari-hari ini baru saya ngerti, iya. Setelah new normal baru saya lihat. Belum ada satupun negara yang sudah punya pengalaman tentang COVID-19 ini. Sehingga sesama negara sambil mencoba dan saling belajar. Kira-kira kalau pakai cara ini tepat nggak ya? Pakai ini. Vaksin aja belum ditemukan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kemudian kehidupan terhadap pandemi COVID-19 ini. Belum ada. Makanya ada ancaman sekarang. Ancaman resesi. Ancaman kelaparan. Semua bangsa, semua negara sekarang berjuang. Supaya bisa luput dari resesi dan kelaparan. Berbagai hal dibuat penyesuaian. Di pemerintah Indonesia aja, Jokowi sudah beritahu bahwa bisa akan ada reshuffle kabinet. Untuk menyesuaikan, kita nggak bisa bergerak sesuai dengan yang kemarin-kemarin. Harus yang baru. Ya Icop aja tadi, musikus. Sekarang mereka harus mencoba hal-hal yang baru. Jadi saya bilang mau pemusik terkenal dan pemusik yang baru merintis sama saja. Mulai dari nol, riset lagi. Jadi sangat berkesan kata riset ini. Kemudian recalibrate. Recalibrate ini artinya kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang gampangnya begini. Timbangan Bapak Ibu Saudara, literan atau timbangan kiloan, itu biasanya ditata ulang, diukur ulang supaya sesuai dengan standar. Jadi jangan sampai bergeser tidak sesuai dengan standar kiloannya, onsnya, gramnya, meterannya. Jadi ukurannya itu disetting ulang, diatur, namanya dikalibrasi ulang.
Nah, saya lihat hari-hari ini itu pun harus terjadi. Nilai-nilai ukuran-ukuran kita, standar ukuran kita yang sudah kita tetapkan sebelumnya, harus dikalibrasi ulang. Termasuk gereja. Nilai-nilai rohani kita, kalibrasi ulang, standarnya Alkitab. Jadi kita harus siap dikalibrasi ulang. Pelayanan-pelayanan kita, standar-standar pelayanan kita, itu dikalibrasi ulang sesuai dengan Alkitab. Kemudian recovery. Recovery di sini lebih banyak berhubungan dengan ganti rugi dan pembaruan. Recovery itu pemulihan, ganti rugi, pembaruan, reparasi. Tapi ini dihubungkan dengan ganti rugi. Itu mereka ambil dari waktu Yakub. Yakub kerja di Laban itu 20 tahun. Setelah 20 tahun dia keluar, dibayar semuanya. Tuhan ganti semua upah dia yang dicurangin oleh Laban selama 20 tahun. Lewat kambing domba yang lahir, yang kemudian diternakan, itu Tuhan atur, Tuhan kasih mimpi kepada dia, kasih penglihatan pada dia, supaya bisa melahirkan kambing-kambing, domba-domba yang sesuai dengan Tuhan beritahu, yang waktu itu mereka udah sepakati, kalau lahir berbintik-bintik punya saya, punya Yakub, kalau yang bersih punya Laban. Dan itu terjadi. Tuhan tolong sehingga kemudian yang paling banyak lahir dan kuat-kuat itu yang berbintik-bintik. Begitulah cara Tuhan untuk mengembalikan upah dia selama 20 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hari-hari ini pembayaran 2 kali ganda terhadap setiap hal yang dicuri iblis dari gereja Tuhan, dari hidup kita. Akan ada recovery, ganti rugi. Kemudian akan ada pembaruan. Jadi gereja harus mengalami namanya pembaruan. Yang terakhir, R yang kelima adalah restore. Restore ini bicara tentang mengembalikan, memperbaiki, memulihkan. Jadi gereja akan diperbaiki, akan dikembalikan, akan dipulihkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu nabi, dia bilang bahwa tahun 2020 ini tahun persiapan. Untuk tahun 2021 akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, saya menggunakan kata bahwa percepatan. Akan ada sesuatu yang besar terjadi, sehingga kemudian segala sesuatunya dipercepat. Kita lihat dulu deh tentang pandemi COVID-19 ini. Ini terjadi percepatan tiba-tiba untuk apa? Antikris memerintah. Tatanan dunia baru, di mana antikris dipersiapkan untuk memerintah. Kita udah terbiasa di scanning ya, mau masuk di scanning, udah terbiasa. Kemudian kita nanti pakai vaksin, kemudian kita mau dibiasakan pakai tanda di dahi atau di tangan kita, untuk kita punya satu pengenal dan semuanya. Yang sebelumnya kita pikir masih lama. Sebelum bulan Februari kita pikir itu masih lama. Tapi begitu masuk bulan Februari, negara diatur oleh satu pemerintahan. Bahkan seluruh dunia diatur oleh satu pemerintahan ini, pemerintahan COVID-19. Jadi ini sebenarnya sedang dipersiapkan. Hanya dalam waktu Januari, Februari, 1 bulan, berubah semuanya. Begitu cepat. Dan bulan April keluar kebijakan baru. Tatanan new normal. Tatanan kehidupan baru. Februari, Maret, April. 3 bulan. Sesuatu berubah dengan sangat-sangat cepat. Jadi ini persiapan. Dan persiapan ini merupakan sebuah percepatan untuk masuk sesuatu yang baru. Itu pemerintahan antikris. Tapi saya juga mau beritahu, saya percaya akan ada R yang lain, yang ini juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Revival. Akan ada revival. Nah, gereja harus dikalibrasi ulang, di-reset ulang, di-recovery, di-restore. Untuk apa? Gereja siap masuk terhadap
untuk sebuah pergerakan yang besar. Jadi saya percaya akan ada kegerakan rohani yang besar yang membawa revival dan kedua, penuaian jiwa-jiwa. Oh, yang ketiga, kelimpahan bangsa-bangsa itu akan dinikmati oleh gereja Tuhan pada saat-saat ini. Tetapi kalau untuk gereja Tuhan kondisi saat ini nggak siap. Makanya perlu dilakukan penyesuaian. Saya kasih contoh. Mobil biasa digunakan untuk balapan F1. Pasti mobil itu pertama kalah, ketinggalan, kedua hancur, dipaksa mesinnya, atau ketiga di tikungan-tikungan dia akan melintir mobilnya. Menggelinding atau melintir mobilnya. Karena tidak didesain untuk kecepatan mobil F1. Supaya bisa, mobil itu mereknya tetap sama. Gerejanya tetap sama. Tetapi mobil itu harus didesain mobil F1. Gerejanya tetap sama. Tapi gereja harus didesain untuk percepatan. Untuk satu kecepatan F1. Jadi tidak dengan kecepatan yang biasa. Tapi untuk kecepatan F1. Jadi bodinya harus di repair lagi. Kemudian mesinnya harus di repair lagi. Supaya mesinnya punya berapa, mungkin belasan ribu, saya nggak tahu. Tenaga kuda, horsepower untuk mesin itu bisa siap untuk balapan F1. Bodinya, bannya, semuanya tetap sama. Dia pakai bodi, dia pakai ban, dia pakai rem, dia pakai. Tapi semuanya itu harus didesain untuk seperti itu. Bannya nggak bisa seperti ban biasa. Peleknya nggak bisa seperti pelek biasa. Setirnya nggak bisa seperti setir yang biasa. Mesinnya nggak bisa mesin yang biasa. Tetap, saya bilang mobilnya sama, mereknya sama. Tapi desainnya jadi berbeda untuk percepatan itu, kecepatan itu. Gereja pun, kita tetap sama. Kita hope misalnya. Kita nggak ganti gereja, tetap kita. Tapi gereja ini harus reset ulang. Harus diset, atur dari awal lagi. Sehingga kita harus siap untuk banyak sekali perubahan-perubahan radikal yang harus terjadi. Kalau enggak, gereja ini enggak siap untuk percepatan. Dan saya beritahu, perubahan itu harus terjadi secara cepat. Sudah lihat pandemi COVID-19 ini? Segala sesuatunya berubah dengan sangat-sangat cepat. Nah gereja, kalau gereja tidak berubah dengan cepat, kita enggak ngikut dunia loh, enggak. Kita sedang mengikuti tiang awan dan tiang api. Gereja tidak mengikuti dunia. Gereja harus mengikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Makanya gereja Tuhan harus masuk di dalam satu keintiman yang dalam. Jadi satu keintiman, kalau saya bilang deep worship, deep prayer, deep intimate. Jadi satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana kita bisa peka. Di mana kita bisa mendengar. Yesus bilang begini. Apapun apa yang aku lakukan. Karena aku lihat Bapa melakukan. Kata lihat di situ menggunakan kata blepo. Bahasa Yunaninya. Blepo itu bukan cuma ngelihat seperti biasa. Tapi bisa melihat dengan pikiran, dengan mental. Nah, seperti itulah hari-hari ini kita bukan cuma bisa melihat secara fisik, tapi kita bisa melihat dengan roh apa yang Bapa sedang lakukan hari-hari ini. Di surga itu apa yang sedang Bapa lakukan. Supaya terjadi di bumi ini seperti di surga. Desain gereja awal itu sudah ada di surga. Desain di bumi ini kalau saudara lihat persis seperti tabernakel. Tabernakel yang dibuat oleh Musa, itu desainnya persis seperti ada di surga. Nah, desain yang dibuat oleh Musa hanya sebagai gambaran saja untuk apa yang akan terjadi di perjanjian baru, yaitu gereja. Jadi, kalau saudara tanya, desain gereja itu ada di mana yang asli? Di surga. Nah, Tuhan ingin gereja yang sudah didesain di surga, itu terjadi di bumi ini. Kita harus membuat gereja, jadi saya gambarkan seperti tabernakel. Apa yang dia lihat, itu yang dia buat. Dan itu persis seperti di surga.
Sudah baca di Ibrani 8, 9, 10 itu dijelaskan di situ. Bayangan terhadap apa yang ada di sorga. Tapi juga bayangan terhadap apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Jadi tabernakel di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru dalam bentuk gereja Tuhan. Korbannya adalah Yesus sendiri dan dia yang menjadi imam besar di perjanjian baru. Kita maju. Jadi sekarang kita harus bergerak, kalau saya bilang tadi recalibrate. Jadi dikalibrasi ulang, diatur ulang nilai-nilainya sesuai, ukuran-ukurannya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kita nggak hanya sekedar ikut tren dunia, berubah besar, ubah, pembaruan, reformasi. Nggak sekedar seperti itu. Maunya kita bisa kebablasan. Kita bisa menjadi gereja yang duniawi, yang tidak sesuai dengan standar-standar Alkitab. Tentunya kita akan melakukan recovery atau pembaruan, restore, mengembalikan, memulihkan, memperbaiki, persis seperti yang dikatakan Alkitab. Jadi saya sedang ingin mempersiapkan kita untuk masuk dalam sebuah persiapan yang cepat. Jadi persiapan ini sangat cepat, persis seperti sekarang yang terjadi dengan new normal. Cepat sekali berubah. Kemudian kita siap untuk satu pergerakan besar yang akan membawa kebangunan rohani, penuh jiwa-jiwa, kekayaan bangsa-bangsa. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kita lihat di dalam Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Sudah baca sama-sama saya karena sudah ada tampilan di layar. 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Lihat, menggunakan kata maklumkan. Maklumat. Jadi maklumat itu lebih tinggi dari sekedar perintah. Lebih tinggi dari sekedar pemberitaan. Beritakan, beritahu. Lebih tinggi, maklumat ini lebih tinggi dari pengumuman. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Alkitab bilang bangsa-bangsa. Bukan bangsa Yahudi. Bukan bangsa Israel. Jangan salah. Jadi ini nubuatan. Berkat, kalau sudah lihat judulnya, berkat atas gereja Tuhan ini. Jadi ini atas bangsa-bangsa. Maklumkanlah ini di antara bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Pertama, bersiaplah untuk peperangan. Jadi ada sebuah persiapan di situ. Bersiap. Makanya satu nabi Tuhan berkata bahwa tahun 2020 ini sebagai tahun persiapan untuk 2021. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Mobilisasi. Jadi gerakan para pahlawan, mobilisasi para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Lihat, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tidak ada yang terkecuali. Termasuk yang bilang, aku ini nggak bisa apa-apa. Aku ini nggak berdaya. Aku ini nggak punya apa-apa. Mereka akan berkata, aku ini pahlawan. Jadi kita akan lihat pahlawan-pahlawan iman dibangkitkan semuanya. Seluruh, bukan satu. Tokoh-tokoh iman di Alkitab. 1, 2. Di Ibrani 11, tokoh-tokoh iman. Nah, semua kita orang percaya harus berkata, aku ini pahlawan. Siapapun saudara, harus berkata, aku ini pahlawan. Jadi sudah lihat, sudah dinubuatkan di kitab Yoel 2, Yoel pasal 3 ini, tentang pergerakan orang-orang kudus kepada bangsa-bangsa. Suruh mereka, gerakan, persiapkan, disuruh persiapkan, gerakan, kemudian suruh. Jadi persiapkan, dimobilisasi, kemudian suruh mereka tampil, maju sebagai pahlawan. Termasuk mereka yang berkata, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa lakukan apa. Suruh mereka tampil maju. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13. Saya baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi 5 jawatan diberikan Tuhan
untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ngapain orang-orang kudus itu diperlengkapi? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang kudus ini tidak terkecuali, semua orang percaya, semua orang yang lahir baru. Mereka harus diperlengkapi untuk apa? Untuk pekerjaan pelayanan. Pelayanannya itu untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Saya setuju, saudara kerja di luar, panggilan di luar, itu adalah sebuah pelayanan. Tapi apakah itu pelayanan membangun tubuh Kristus? Sudah nangkap ya? Segala hal itu bagian pelayanan, tapi harus ada namanya pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi bukan sekedar saudara dapat upah karena sudah melayani di luar, menunjukkan kebenaran, berdoa untuk apapun. Tapi pastikan lewat pelayanan kita di luar, tubuh Kristus itu bisa dibangun. Makanya saya bilang ada pelayanan keluar, tapi ada pelayanan di dalam tubuh Kristus. Dua-dua itu bagus. Tapi saya sedang tekankan di sini pelayanan, pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, ayat 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, kalau orang itu nggak diperlengkapi, itu pertama. Kalau orang itu nggak melayani dalam pekerjaan pelayanan bangun tubuh Kristus, kita tidak akan mencapai dewasa penuh. Jadi dewasa penuh itu tidak dicapai dengan berdoa dan baca Alkitab saja. Doa, diam di hadirat Tuhan, pelajari firman Tuhan, dapatkan pewahyuan-pewahyuan. Karena semua yang kita dapat itu harus dipraktekkan. Halo? Itu salah satu cara kita diperlengkapi. Tuhan perlengkapi kita langsung waktu kita di hadirat Tuhan. Tuhan buka pewahyuan-pewahyuannya. Untuk apa? Itu untuk dipraktekkan. Di mana? Di tubuh Kristus. Jadi apa yang kita dapat di hadirat Tuhan, itu harus digunakan untuk pelayanan, pekerjaan pelayanan. Melayani itu bekerja. Pekerjaan pelayanan, membangun tubuh Kristus. Jadi gereja nggak akan pernah mencapai kesempurnaan kalau tidak melakukan ini. Nah, kita lanjut. Banyak orang sekarang pelayanan itu dikerjakan oleh dalam tanda kutip kaum profesional gereja. Pendeta, pastor, full-timer. Kalau begitu saya tanya, siapa yang akan mencapai dewasa penuh sempurna? Hanya pendeta, pastor, full-timer, lulusan sekolah teologi, sekolah Alkitab, yang secara profesi mereka melayani di gereja. Terus orang percaya yang lain gimana? Orang kudus yang lain gimana? Makanya kita lihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Tolong tampilkan. Ya, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Lihat, dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Jadi ini yang tadi, gerakan bangsa-bangsa. Beritahu ke bangsa-bangsa. Jadi ini seluruh. Oleh darah Yesus, Yesus telah membeli kita. Ayat 10. Untuk apa dia beli kita? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita tidak akan bisa memerintah sebagai raja di bumi kalau kita nggak jadi imam-imam. Kita nggak akan bisa memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai kalau kita nggak jadi imam-imam. Itu poinnya. Jadi, Yesus datang, dia membangun satu kerajaan di bumi ini. Makanya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Siapa yang dimaksud kerajaan surga sudah dekat? Yesus itu yang datang. Yesus bilang kalau kamu sembuh, kamu lihat setan diusir, kamu ngalami itu, berarti kerajaan Allah sudah datang. Tapi yang paling tegas kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kerajaan Allah ada di dalam hidupnya. Kita mengalami kerajaan Allah. Nah, Yesus datang membangun kerajaan ini. Kerajaan ini supaya apa? Kita tidak hidup dengan aturan dunia, nilai dunia, kehidupan dunia. Sejak dari dunia ini, sebelum kita masuk kerajaan surga yang kekal nanti, kita sudah harus ikut aturan-aturan, nilai-nilai, undang-undang kerajaan surga. Apa? Alkitab. Firman Tuhan. Jadi,
kita, Tuhan mau untuk hidup dalam aturan-aturan nilai kerajaan Allah. Makanya kerajaan Allah dibangun di muka bumi ini. Kita diminta jadi imam-imam di kerajaan itu. Supaya nanti kita akan memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saudara lihat, di dalam kitab Wahyu ini diberitahu bahwa semua orang itu jadi imam. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 5 dan ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 5 ayat 9. Untuk apa imam-imam ini? Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Lihat ya. Bagi suatu imamat kudus. Jadi Alkitab bilang, biarlah kamu juga siapa? Setiap orang yang percaya digunakan sebagai batu hidup. Nah, kalau sudah baca di situ, Yesus batu terpilih di Sion. Yesus nanti sudah baca ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya menjelaskan Yesus batu terpilih, batu yang dibuang itu. Dia jadi batu penjuru. Yesus. Nah, kita juga jadi batu-batu. Yesus batu penjuru dari pembangunan Bait Allah. Nah, kita juga digunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Balik lagi, bagi suatu imamat kudus, pelayanan keimamatan. Jadi pembangunan rumah rohani ini untuk pelayanan keimamatan. Persis seperti pembangunan Bait Allah yang pertama, Tabernakel Musa. Untuk pelayanan keimamatan. Untuk mempersembahkan persembahan yang rohani yang karena Kristus berkenan pada Allah. Jadi saya bawa ya, di perjanjian lama, Tabernakel Musa itu dibangun supaya orang Israel bisa mempersembahkan korban. Persembahan korban kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh imam. Imam yang mengerjakan itu. Nah, di perjanjian baru dikatakan bukan cuma imam. Semua kita yang sudah diselamatkan digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan bait itu supaya kita bisa mempersembahkan persembahan rohani. Semua orang yang karena Yesus berkenan pada Allah. Karena itu lihat ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Setiap orang yang sudah diselamatkan, kita orang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi, kita ini dipilih untuk menjadi imam-imam yang rajani. Imam-imam yang berkerajaan. Imamat itu pelayanan keimamatan. Pelayanan imam. Jadi kita dipilih untuk melaksanakan pelayanan imam. Poinnya di sini. Saya jelaskan tentang imam. Di perjanjian lama, waktu orang Israel keluar dari Mesir, kan saya bilang di riset ulang. Itulah pertama kali orang Israel bergerak dalam keimamatan. Pelayanan imam. Mempersembahkan korban. Itulah pertama kali. Sebagai satu umat. Sebelumnya sudah ada. Kain, Habel, mereka memberikan korban persembahan. Abraham memberikan korban persembahan. Ishak, Yakub memberi korban persembahan. Tapi sebagai sebuah ibadah, Bait Allah, korban persembahan umat, kalau saya bilang sekarang bergereja, berjamaah, itu baru sejak orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan tata ulang mereka, dan Tuhan pilih yang boleh mengerjakan itu hanya imam. Dan imam itu hanya berasal dari satu suku, suku Lewi. Jadi tidak semua suku orang Israel boleh melakukan pelayanan mempersembahkan korban yang berkenan pada Allah. Nggak boleh. Hanya imam. Hanya suku Lewi. Dan suku Lewi pun hanya imam yang dipilih. Jadi ada namanya imam besar. Imam besar itu, jadi tabernakel itu ada ruang halaman, ruang suci, ruang masuci. Yang boleh masuk di ruang masuci hanya imam besar. Imam-imam, anak dari imam besar, Imam Harun kan dia punya anak, Ofni, Pinias. Nah, anak-anak mereka, Datan, Abiram. Nah, anak-anak mereka, mereka boleh mempersembahkan sampai di ruang kudus. Tidak boleh di ruang kudus karena itu sekali setahun yang boleh masuk hanya Imam Harun. Anak-anak Imam Harun yang melakukan pelayanan imamatan di ruang kudus. Di ruang kudus nggak boleh.
Orang-orang Lewi tidak boleh melakukan itu. Nah, apa tugas orang-orang Lewi? Membantu supaya semua siap. Persiapkan binatang korban, persiapkan semua yang akan dipersembahkan. Kayu-kayu, mereka yang melayani di bait Allah. Mereka semua yang persiapkan. Jadi kalau saya sekarang bilang, bahasa sekarang, senior pastor itu imam besar. Pengerja-pengerja staf gereja itu imam. Nah, jemaat-jemaat itu Lewi. Yang melayani ya, yang melayani. Kira-kira gambar seperti itu. Mereka yang persiapkan semuanya supaya imam boleh melakukan pelayanan. Tetapi ingat, pada waktu itu hanya suku Lewi. Jadi kalau sekarang nggak boleh semua jemaat. Hanya satu suku itu. Di perjanjian baru, Taurat itu sudah dibatalkan. Saudara baca nanti, saya nggak akan jelaskan. Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 10. Yesus sudah mempersembahkan korban satu kali untuk selamanya. Kemudian, dia sudah menjadi imam besar kita. Tirai bait suci waktu Yesus mati. Sudah ingat waktu Yesus mati, tirai bait suci itu terbelah. Di Ibrani pasal 10 itu dibilang, sekarang kita beroleh keberanian untuk masuk. Karena tirai itu sudah dibelah oleh tubuh Yesus sendiri. Sehingga kita boleh beroleh keberanian untuk masuk. Dengan Yesus sebagai imam besar kita. Imam besar agung kita ada di sorga. Nah, kita semua jadi imam-imamnya dia. Siapa saja? Semua yang percaya. Jadi, apa yang dulu hanya bisa dilakukan oleh imam besar, imam-imam, kemudian orang Lewi, sekarang semua orang percaya, itu orang Lewi. Semua orang percaya, itu imam. Nanggap maksud saya? Makanya kita tidak boleh terjebak dengan dikotomi full timer dan orang awam. Saudara tidak akan menemukan di perjanjian baru itu dikotomi antara full timer dan orang awam. Sebentar saya jelaskan. Nah, sekarang gereja terjebak oleh full timer dan orang awam. Sehingga kesannya full timer yang melakukan banyak pelayanan di gereja, orang awam kerja cari uang dan mendukung kita. Padahal semua orang itu adalah imam. Tidak ada orang awam. Tidak ada full timer. Kenapa? Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita hamba Allah. Hamba Kristus. Bukan hamba dosa lagi. Jadi siapa yang disebut hamba Tuhan? Semua yang percaya Yesus. Siapa yang disebut full time? Semua yang percaya Yesus. Saya tanya, Bapak Ibu Saudara, mau nggak saya kelompokkan sebagai orang yang bukan full timer di hadapan Tuhan? Mereka bilang saya full heart. Salah, full heart. Harus full timer. 1 kali 24 jam hidupmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. 1 kali 24 jam hidup kita harus menjadi senjata-senjata kebenaran. Waktu Bapak Ibu di luar sana, Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, jadi istri, kerja di dapur, kerja di kantor, jadi tukang ojek. Amalkan kebenaran. Itu adalah sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi semua kita full timer. Bukan cuma full heart. Full timer yang full heart. Jadi banyak orang bilang, saya nggak full timer, tapi saya full heart. Semua kita sekarang sudah hamba Allah. 1 kali 24 jam. Bahkan Alkitab bilang kita nggak boleh keluar dari hadirat Allah. 1 kali 24 jam kita harus ada dalam hadirat Allah. Tetaplah hadirat Allah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tetap dalam hadirat Allah. Itu jaminan kita dapat perlindungan. Oke, saya balik lagi. Saya berharap saudara bisa mengikutinya. Nah, saudara, apa yang saya dapat ini dari sebuah hubungan yang dalam tentunya. Diam di hadirat Tuhan, saya dibukakan, disingkapkan hal-hal seperti ini. Jadi saya tidak mau lagi gereja ini dibingungkan oleh dikotomi full timer dan orang awam. Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Jadi enggak ada lagi full timer di Hope. Semua jemaat itu full timer. Enggak ada lagi orang awam. Kenapa? Saya menggunakan kata istilah imam.
Semua kita sekarang imam. Untuk apa? Pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua jemaat, kalau dia imam, dia harus melayani. Amin. Jadi sekali lagi, semua jemaat kalau dia imam, dia harus melayani. Nggak ada yang nggak pelayanan. Semuanya. Itulah yang membuat kita siap terhadap sebuah percepatan. Kita beriman, kita akan menuai ratusan ribu jiwa. Saya bilang kalau ratusan ribu jiwa hanya dengan pengerja jumlah sekarang cukup nggak? Hancur gereja ini, kelabakan, kita mati semuanya. Tapi kalau setiap orang dibawa sebagai imam, difungsikan sebagai imam, gereja ini nggak akan mati. Pelayanan kita nggak akan hancur. Kita siap terhadap percepatan yang Tuhan mau kerjakan. Nggak akan rusak mobil kita. Gereja ini adalah mobil kita. Pelayanan kita adalah mobil kita. Nggak akan rusak. Karena didesain ulang untuk siap, di-repair ulang, untuk siap balapan. Kita harus siap untuk balapan. Akan ada percepatan-percepatan hari-hari ini. Ini salah satunya. Kita harus betul-betul menangkap apa yang saya sampaikan ini hanya bisa diterima dengan roh. Sebab pakai otak agak sulit nerimanya. Ini terlalu dalam. Butuh perenungan di dalam hadirat Tuhan, tinggal lama untuk saya berdoa supaya saudara klik apa yang saya sampaikan ini. Nah, bagaimana caranya? Ini yang terakhir. Kalau begitu bagaimana caranya? Efesus 4 ayat 11-12 bilang harus diperlengkapi. Jadi semua jemaat harus diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Inilah kesalahan yang terjadi selama ini. Selama ini, makanya kemudian terjadi istilah full timer. Panggilan, orang dipanggil melayani Tuhan. Semua kita panggilan untuk melayani Tuhan. Lihat tadi, 1 Petrus 2 ayat 9, kita dipanggil. Dan kita dipilih. Jadi nggak ada, oh itu karena dia pendeta, karena dia pastor, dia yang dipanggil dipilih. Tidak. Semua kita dipanggil. Apakah semua yang dipanggil itu jadi tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang lain? Paulus saudara lihat, dia dipanggil loh. Tuhan panggil secara khusus, aku akan pakai kamu untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Panggilan khusus untuk supranatural lagi panggilannya. Dia jatuh dari kuda, sampai jadi buta 3 hari. Supranatural panggilannya untuk jadi rasul, panggilan jadi rasul. Saya tanya, apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja. Dia punya pekerjaan tangan. Ada sesuatu yang salah memang. Yang dikembangkan, yang tidak alkitabiah. Sehingga kemudian berpikir, kalau orang mengenapi panggilan Tuhan, dia nggak boleh mengerjakan apa-apa. Saya tidak melihat itu dilakukan oleh Paulus. Padahal dia rasul. Memang 12 murid yang dipersiapkan jadi rasul, mereka Tuhan bilang kamu akan kujadikan penjala manusia dari penjala ikan. Kemudian Petrus bilang begini, ini yang dipakai dasar. Tuhan, kami sudah tinggalkan semuanya. Sudah tinggalkan semuanya. Bahkan kalau saudara baca, tinggalkan istri untuk melayani engkau. Apa yang kami dapat? Saya tanya, Alkitabiah nggak tinggalkan istri? Yang Petrus maksudkan bahwa ada saat-saatnya mereka tinggalkan istri mereka. Tinggalkan anak-anak. Kalau nggak percaya baca sendiri di Alkitab. Tinggalkan keluarga. Semua setuju. Prioritas pertama adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga adalah pelayanan. Masa waktu Yesus datang dia balik? Tuhan, pelayanan, keluarga ditinggalin. Sudah baca sendiri. Kami tinggalkan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan tinggalkan di sana apa? Ada waktu-waktu pergi pelayanan. Bukan kemudian setelah mereka jadi rasul, mereka tinggalkan istri mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Saya rasa Yesus nggak mengajarkan itu. Sudah nangkap ya? Dan kalaupun yang khusus seperti itu, hanya 12 rasul. Kalau memang itu jadi tradisi, saya beritahu, kalau itu jadi tradisi, mestinya Paulus pun harus tinggalkan semua, tidak boleh mengerjakan tenda. Di jemaat Korintus dia bilang begini, masa cuma kami yang nggak boleh dibebaskan dari pekerjaan tangan? Sudah bayangkan, sudah banyak jemaat yang dia rintis loh. Ternyata dia masih mengerjakan pekerjaan tangan. Di jemaat Tesalonika dia bilang, aku bekerja keras membiayai tim kami. Supaya jangan jadi beban bagi kamu. Jadi sudah banyak gereja yang dia rintis, sudah perhatikan, dia tetap mengerjakan pekerjaan tangan.
Dia dipanggil sebagai rasul. Rasul yang paling berhasil menurut saya dia. Dia tulis 13 kitab. Dia rintis banyak sekali gereja. Dibandingkan rasul-rasul yang langsung dipilih oleh Yesus. Tetapi dia tidak dalam tanda kutip konotasi yang kita bilang full timer, tidak mengerjakan pekerjaan tangan lagi. Masih mengerjakan pekerjaan tangan. Sampai jemaat-jemaat sudah siap semua, jemaat-jemaat topang pelayanan dia. Sehingga dia bisa tinggalkan pekerjaan pembuat tendanya. Nah, inilah dikotomi yang berbahaya yang terjadi antara full timer dan orang awam. Dan kalau full timer mereka full. Hanya pelayanan doa dan firman. Seperti yang ditulis di Alkitab, waktu terjadi masalah pelayanan meja, kemudian Rasul-Rasul bilang, kami mengabaikan pelayanan doa dan firman hanya karena mengurus pelayanan kecil-kecil ini. Justru dia tidak bilang kerja. Pelayanan di gereja yang semuanya mereka harus urus, bukan kerja di luar. Kami lalaikan, fokus untuk doa dan firman karena kami yang ngerjakan semua pelayanan ini. Justru bukan kerja yang dia bahas di situ. Nah, orang seringkali menggunakan itu, jadi kalau kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, maka kamu kemudian fokus pada pelayanan doa dan firman. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Akibat dari dikotomi itu. Jadi yang menyertai dikotomi itu kemudian kamu tidak boleh mengerjakan apa-apa. Kamu imam kudus. Persis seperti di perjanjian lama. Di perjanjian lama memang imam besar mereka fokus kerja itu. Mereka nggak dapat tanah loh. Suku Lewi nggak dapat. Nggak dapat tanah. Tapi begitu di perjanjian baru banyak sekali perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena semua kita sekarang jadi imam. Nah kalau jadi imam, siapa yang di marketplace? Orang kita semua jadi imam kalau seperti konsep perjanjian lama. Tidak. Jadi di perjanjian baru kita diperlengkapi. Caranya bagaimana? Jadi saya bilang inilah kesalahan yang terjadi. Kita pergi dulu ke Matius 28. Ayat 19 sampai 20. Siap-siap pemain musik, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Alkitab bilang begini, karena itu pergilah, lihat ya. Jadikanlah semua bangsa apa? Semua bangsa loh, muridku. Jadi istilah yang digunakan di Alkitab terhadap orang percaya cuma satu. Murid. Jadi Yesus, kemudian murid-muridnya. Hanya ini yang digunakan. Dan Tuhan bilang jadikan segala bangsa murid. Bukan jadikan mereka rasul, jadikan mereka nabi, jadikan mereka penginjil. Jadikan murid. Nanti di arah murid-murid ini ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang penginjil. Sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan tahu. Tapi mereka harus dijadikan murid. Murid yang akan bergerak dalam pengurapan rasul, nabi, penginjil yang akan bergerak dalam jawatan-jawatan itu. Rasul tidak dijadikan. Nabi tidak dijadikan. Penginjil tidak dijadikan. Murid yang dijadikan. Karena jawatan itu karunia. Jawatan itu pemberian Allah. Tapi murid itu harus dibentuk. Nangkap ya. Jadi orang percaya itu karunia. Kasih karunia kita dipilih. Tapi murid bukan kasih karunia, harus dibentuk. Nggak akan terjadi dengan sendirinya. Nah Alkitab bilang, jadikan mereka murid. Nah ini yang saya bilang, perhatikan ya. Jadikan bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus. Dan ajarkan mereka. Siapa? Murid ini. Semua yang percaya. Melakukan segala sesuatu. Berarti kalau mereka diajarkan melakukan segala sesuatu, berarti yang perlu diajarkan kepada mereka juga segala sesuatu. Setuju? Ya. Karena mereka disuruh melakukan segala sesuatu. Jadi yang perlu diajarkan pada mereka segala sesuatu yang telah apa? Kuperintahkan. Firman Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya jelaskan pemikiran yang kemudian menyebabkan dikotomi full timer tadi. Saya tidak melihat di perjanjian baru ada sekolah Alkitab. Mereka bilang Tiranus itu tempat Paulus mengajar itu dasar sekolah Alkitab. Enggak. Dia sering selama 2 tahun datang mengajar di situ. Tapi bukan berarti itu sekolah Alkitab. Yang terjadi sekarang adalah sekolah Alkitab ada khusus. Sekolah Alkitablah yang mengambil tugas memperlengkapi ini. Ini yang salah. Sehingga kemudian ketika seseorang mau pelayanan lebih lagi, mereka harus diutus ke sekolah Alkitab seperti saya. Makanya dulu saya punya lagu yang terkenal. Ku tinggalkan ayahku, ku tinggalkan ibuku, ku tinggalkan sanak saudaraku.
Tinggalkan. Persis rohani banget. Kayak Paul Petrus, sudah tinggalkan semua. Karena kita konotasinya kan memang pergi sekolah Alkitab. Saya dari Manado datang ke Cianjur. Dan tidak akan pulang-pulang lagi ke kampung. Sudah pergi ya sudah pergi. Tinggalkan semuanya. Kenapa itu terjadi? Karena gereja tidak melakukan sekolah Alkitab. Makanya Peter Wachter, pakar pertumbuhan gereja yang sudah meninggal, dia menjelaskan sekarang kalau dulu gereja bersekolah. Jadi gereja pergi ke sekolah Alkitab. Sekarang jemaat bersekolah. Jemaat pergi ke sekolah kayak saya. Sekarang yang benar yang Alkitabiah itu adalah sekolah berjemaat. Artinya di jemaat inilah sekolah Alkitab. Saudara lihat sekolah Alkitabnya Yesus. Di mana? Di 3,5 tahun itu. Dia nggak pergi bikin sekolah Alkitab sendiri. Dan siapa yang dia sebut murid? Bukan cuma 12 rasul itu. Semua yang percaya kepada dia murid. Termasuk yang mundur, sudah baca di Yohanes 6, disebut murid juga. Yang mundur itu murid. Jadi saudara nangkap sekarang maksud saya? Jadi semua orang Kristen itu harus dijadikan murid. Dari murid itulah kemudian muncul kata Kristen. Sekarang kebalikan. Semua orang Kristen jadi Kristen dulu. Sebagian jadi murid sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Enggak. Semua jemaat itu harus jadi murid. Amin. Diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Di dalam, kita lihat satu contoh. Kisah Rasul pasal, ini saya tutup dengan ayat ini. Kisah Rasul pasal 8. Ayat 1 dan ayat 4. Ya, lihat Kisah Rasul 8 ayat 1 ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi jemaat mengalami penganiayaan yang hebat. Jemaat ini murid loh. Mereka semua, perhatikan, mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi rasul-rasul itu tetap di Yerusalem. Tetap di Yerusalem. Tapi murid-murid ini tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, bukan cuma Yudea Samaria, sampai daerah Asia Kecil. Terus, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil apa? Memberitakan Injil. Murid. Mestinya yang tugas memberitakan Injil siapa? Ini memberitakan, bukan bersaksi loh. Di gini dikatakan memberitakan Injil. Persis seperti ini, memberitakan Injil, khotbah. Lo perhatikan? Rasul-rasul nongkrong tetap di Yerusalem. Mestinya kalau kita bilang, mestinya itu tugas rasul-rasul dong beritakan Injil. Mereka yang full timer. Mereka yang sekolah Alkitab khusus dari Yesus. Bukan. Kenapa mereka bisa memberitakan Injil? Karena mereka murid. Kenapa mereka murid? Mereka diajarkan segala sesuatu. Jadi mereka juga bisa beritakan Injil. Sehingga walaupun rasul-rasul tetap di Yerusalem, mereka keliling. Yang tersebar tuh mereka bangun. Kalau sudah baca, mereka bangun gereja. Bahkan ada gereja yang Paulus datang, sudah dibangun. Sudah ada gereja waktu dia datang. Itu tidak dibangun oleh 12 rasul. Tidak. Itu dibangun oleh Apolos. Apakah Apolos 12 rasul? Tidak. Pelayanan waktu itu sangat berkembang, salah satunya oleh Filipus. Apakah Filipus itu 12 rasul? Enggak. Filipus itu diaken. Diaken yang diangkat di Kisah Rasul 7 atau 8 yang perlu pelayanan meja. Filipus namanya. Jadi bukan khusus seperti itu. Apa yang saya ingin tegaskan di sini? Semua jemaat, semua kita orang-orang Hope harus siap kerjakan pekerjaan pelayanan. Harus diperlengkapi sebagai orang-orang kudus supaya gereja ini siap. Jadi kita harus di-reset ulang. Kita harus di-recalibrate lagi gereja ini. Gereja ini harus di-recovery, harus di-restore. Harus ada perubahan besar-besar. Jadi mulai hari ini, sebenarnya sejak waktu yang lalu saya sudah bilang gak ada staff full timer lagi Bapak Ibu Saudara. Full timer dalam konotasi full timer panggilan. Staff full timer yang kita maksudkan di gereja ini adalah staff yang kerja dari Selasa sampai Jumat. Itu staff full. Tapi ada staff yang cuma 1 hari atau diambil 2 hari. Itu bukan staff full. Tapi bukan lagi full timer yang konotasi kita selama ini full timer panggilan khusus. Semua kita full timer. Siapapun Bapak Ibu Saudara.
Semua Bapak Ibu Saudara harus diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekarang saya mau tidak lagi diambil alih oleh orang-orang yang dalam tanda kutip kita bilang dipanggil khusus hanya untuk melayani Tuhan, tidak boleh kerja yang lain-lain. Bahkan saya harus beritahu, menurut saya sekarang kita boleh kerja. Paulus ajarin itu kok. Cuma kalau Pastor Maxon keterlaluan, gereja sudah seperti ini kemudian harus kerja lebih baik, karena ini kan berhubungan dengan kepemimpinan gereja, berhubungan dengan manajemen gereja. Memang sudah perlu ada orang yang fokus, jadi jangan kerja lagi hal-hal yang lain. Nah itu lain cerita lagi. Tapi istri saya, kami masih berbisnis, kami ada bisnis. Jadi kami coba melakukan pekerjaan bisnis yang tidak mengganggu kami sebagai orang yang ngurus gereja. Kami yang atur sendiri, bukan bisnis itu yang atur kami. Sehingga kalau gereja butuh, kami nggak bisa. Kami yang atur sendiri. Jadi sekarang saya ingatkan, jangan ada lagi dikotomi full timer dan tidak full timer. Semua kita full timer. Nggak ada orang awam. Di gereja ini nggak ada orang awam. Jadi kita gunakan istilah apa yang paling bagus sekarang? Semua kita murid. Nah kalau murid, semua harus diperlengkapi. Semua jemaat top, tidak ada yang terkecuali. Harus diperlengkapi untuk apa? Pekerjaan pelayanan. Pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua jemaat top harus melayani di dalam rumah Tuhan. 1 Petrus 2 tadi saya sudah baca. Melayani pembangunan rumah Tuhan. Karena memang imam-imam itu waktu perjanjian lama kerjanya imam-imam itu di bait Allah. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara berdalih saya di luar sudah pelayanan. Harus juga pelayanan di bait Allah, di rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan untuk persembahan rohani yang kudus pada Tuhan. Supaya semua murid di Hope bisa mencapai dewasa penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tidak hanya diambil alih oleh pastor, oleh mereka yang berkata full timer, lulusan sekolah teologi. Semua sekarang sama. Semua sekarang sama. Amin. Ya, saya pikir ini gak terlalu cukup untuk menjelaskannya. Buka hati kita biar Roh Kudus akan bekerja kepada kita.